Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan NPM 2017-05101. Jadi dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, ada dua hal yang saya jelaskan. Yang pertama adalah membahas mengenai soal UTS yang telah diberikan. Kemudian yang kedua adalah materi mengenai masih mengenai regular administration dan juga uh, grammar atau tata bahasa. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai soal semester yang telah diberikan, yaitu buatlah pola regek dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke dalam bentuk DFA. Jadi saya tinggal di Lampung Selatan, yang mana plat nomor kendaraan dari Lampung sendiri itu adalah BE di depannya, dan juga untuk Lampung Selatan itu kode di belakangnya adalah D, E ataupun O, diikuti oleh satu huruf lagi. Nah, untuk regular expressionnya, itu adalah seperti ini. R sama dengan B titik E, yang mana ini mengartikan lanjutannya, jadi B harus diketik B, kemudian di input B, kemudian E, kemudian antara 0 sampai 9, kemudian 0 sampai 9 4 kali, kemudian eh, di bagian belakangnya adalah huruf D plus E plus O, ini mengartikan atau, jadi salah satu dari ini harus dipilih. Kemudian satu huruf lagi, di mana itu antara A sampai Z. Nah, itu untuk regular expressionnya. Lalu bagaimana dengan finite automatanya atau DFA-nya? Ini bentuknya. Jadi yang saya buat seperti ini. Jadi dimulai dari key 1. Yang mana di key 1 jika ditemukan B, maka dia akan mengarah ke key 2 atau melanjutkan. Namun jika selain B, dia akan tetap berada di key 1. Nah, karena di key 2, jika ditemukan E, jadi BE, nah akan lanjut ke key 3. Namun jika ditemukan yang lain, dia akan looping di tempat itu. Dan di key 3, key 4, key 5, dan key 6, jika ditemukan 0 sampai 9, maka dia akan lanjut ke state berikutnya. Namun jika ditemukan huruf, maka dia akan uh, looping di state tersebut. Nah, di ke-7 itu pilihannya adalah D. Jika ditemukan D, E, ataupun O, maka akan lanjut ke key 8. Namun jika selain itu, maka dia akan stuck di looping di state tersebut. Di key 8, jika ditemukan A sampai Z atau huruf, maka dia akan lanjut ke ke-9, yang mana itu adalah final state. Tapi jika dirumuskan angka, maka dia akan looping di stage tersebut. Di ke-9 mana final state, jika masih ada inputan, maka dia akan dilempar ke ke-10 dan akan looping di situ. Nah, itu untuk UTS-nya. Kemudian untuk materi regular expression, kita akan mulai membahas materi sedikit demi sedikit. Jadi sini adalah konversi DFA ke ekspresi reguler. Nah, di sini kita mempunyai suatu DFA yang mana start dan finish state-nya adalah di A. Dan kita akan mengubah ini ke menjadi ekspresi reguler. Cara bagaimana? Seperti biasa kita buat state ini dulu. Kita memiliki 4 state, yaitu A, B, C, dan D. Nah, kita buat jika A yang mengarah ke A itu adalah jika B ditemukan B kecil, kemudian C ditemukan A kecil. Nah, kemudian B jika ditemukan, dia akan masuk ke B jika A ditemukan A kecil. C di input C itu jika A ditemukan B kecil, dan D itu ada 4 jenis inputan, yaitu jika B ditemukan A, dan kemudian C ditemukan B, kemudian D ditemukan A, dan begitu akan menjadi masuk ke D itu sendiri. Lalu di sini kita buat sederhanakan. Kita cukup menyederhanakan di bagian A-nya saja karena A adalah final state-nya. Nah, A ini nilainya adalah BB plus CA. Nah, ini sama saja nilainya dengan epsilon plus BB plus CA. Nah, BB ini kita lihat B itu adalah A kecil. Nah, ini bisa kita masukkan nilai A kecilnya. Jadi AB, kemudian C ini memiliki nilai AB. Nah, ini kita bisa masukkan C sama dengan ABA. Nah, gitu ya. Kemudian di sini A-nya kita lihat karena di sini ada A dan A, maka ini berarti bisa kita keluarkan. Jadi A sama dengan epsilon plus A dalam kurung AB plus BA. Nah, ini jika kita lihat ini sudah memenuhi yang namanya teorema Arden, yang mana bunyinya jika ada R sama dengan Q plus RP, jadi A-nya ini adalah R, kemudian epsilonnya ini adalah Q, dan ini A-nya ini adalah R, dan ini adalah P, maka hasilnya akan sama dengan R sama dengan Q
key P code enclosure. Jadi kita dapat menuliskan maksudnya A sama dengan epsilon AB plus BA enclosure. Nah, di sini karena dia epsilon AB BA enclosure di mana ada yang bunyi namanya epsilon. Jika ada epsilon dikali R, itu hasilnya sama dengan R. Nah, sehingga kita epsilon bisa kita hapus. Jadi hasilnya adalah A sama dengan AB plus BA enclosure. Ini sudah mencakup DFA ini. Nah, begitu kurang lebih untuk konversi dari DFA ke ekspresi reguler. Selanjutnya, ini adalah konversi dari ekspresi reguler ke finite automata. Jadi ada tiga hal yang harus kita ketahui sebagai kuncinya. Yang pertama, jika ada A plus B, itu artinya dia adalah atau. Sehingga kita dapat menuliskan dua state, uh, jadi dia akan berpindah dari A ke B jika dimasukkan A ataupun B. Nah, karena ini adalah atau. Kemudian jika ada A titik B yang mana itu adalah artinya dan, maka kita menuliskannya menggambarkan seperti ini. Jika A dibuka A kecil dia ke B, kemudian dibuka B, maka dia akan ke C. Nah, begitu. Sedangkan A enclosure dia akan adalah looping di state tersebut karena itu A enclosure itu adalah perulangan yang terus-menerus seperti itu. Nah, tiga hal ini akan menjadi kunci kita dalam mengkonversi ekspresi logger ke finite automata. Nah, ini contohnya, ada dua contoh. Yang pertama ada A plus B dikali C, ini adalah, jadi karena A plus B itu atau, nah kita buat dua state yaitu A, B, jika A bukan A ataupun B, maka dia akan ke B, dan jika dan di B, jika kita bukan C, maka dia akan ke C, yang mana itu final state. Dan ada B, A, enclosure B, ini bunyinya bisa seperti ini. A enclosure bisa epsilon ya, jadi kan dia bisa BB ataupun BAB ataupun BAAB dan seterusnya, yang mana A-nya akan terus berulang. Nah, seperti yang kita telah pelajari tadi, jika A bukan B, yang untuk pertama kan, itu maka dia akan ke B. Nah, di B, dia jika dia bukan A, sampai kapanpun dia akan, jika terus bukan A, dia akan terus berputar di B, yang mana itu kan A enclosure. Kemudian jika bukan B, maka dia akan ke C, yang mana itu final state. Semoga di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah materi memompa lemma. Memompa lemma ini biasa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukanlah bahasa reguler. Nah, dan pumping lemma ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan suatu bahasa adalah bahasa reguler. Nah, ketentuannya di sini jika ada suatu bahasa A, maka A harus memiliki panjang pumping sebanyak P. Dan jika ada string S, di mana S lebih dari sama dengan P, maka S bisa dibagi menjadi tiga part. S yaitu S sama dengan X, Y, Z. Sehingga kondisi berikut harus terpenuhi. Jadi ketiga kondisi ini harus terpenuhi. Yaitu X, Y pangkat I, Z itu epsilon dengan A. Untuk setiap I sama lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian panjang dari Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan panjang dari X dan Y itu kurang dari sama dengan P. Nah, selanjutnya kita ada tata bahasa reguler. Tata bahasa reguler atau grammar itu ada dua, yaitu ada right linear grammar dan left linear grammar. Right linear grammar itu adalah jika satu tata bahasa itu produksinya adalah A besar A, jika maka X B. Kemudian yang kedua adalah A, jadi X. Nanti kita akan bedanya di left linear grammar. Bedanya adalah jika di A-nya tadi ya X yang kecil dulu baru yang besar. Nah, yang di left linear grammar ini yang besar dulu baru yang kecil. Ya, seperti itu. Contoh, nah ini kita bisa lihat S mengarah ke ABS, yang mana AB ini kecil, S yang besar. Nah, ini berarti ini dia adalah right linear. Sedangkan yang ini S tanda panah SBB, yang mana S yang besar dan B-nya kecil, maka dia adalah left linear. Seperti itu. Nah, kemudian materi berikutnya ada turunan dari tata bahasa, ya. Jadi set string yang dapat diturunkan dari suatu tata bahasa disebut dengan bahasa yang dibuat dengan tata bahasa tersebut. Contohnya seperti ini, kita punya satu bahasa G1 sama dengan SA. Ini adalah state-nya, kemudian dia ada AB dan S, kemudian ini adalah perpindahannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari yang pertama. Ini adalah S A kecil AB. Ini dari yang ini ya, kita ambil dari yang pertama. Kemudian kita bisa masukkan yang kedua, yaitu AA menjadi AAAB. Jadi di sini kita punya
di sini kita punya AA, maka kita bisa menyimpulkan A tadi kan bunyinya adalah AA bunyinya adalah AAAAB. Nah, kita bisa menyimpulkan AA itu menjadi AAAAB. Nah, sehingga menjadi AAAABB. Ya, ini dari sini ya, asal dari sini. Kemudian ada kita masih punya A kecil A besar. Ini kita masukkan lagi ke dalam sini menjadi AAAABBB dari sini ya. Nah, ini kita tahu adalah A itu bisa di akhir ini A itu apa bisa diubah menjadi epsilon. Maka kita bisa merubahnya menjadi AAABBB. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan bahasa atau tata bahasa sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa AAABBB itu adalah bahasa yang dibuat dengan tata bahasa G1. Ya, gitu. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.